Jadi gini ya, kita semua udah sering banget dengar istilah generasi emas Inggris. Sejak dulu dari eranya Beckham, Gerrard, Lampard sampai sekarang, media Inggris itu suka banget nempelin label itu ke skuad mereka. Tapi pertanyaannya, generasi emas Inggris yang sekarang ini beneran emas atau cuma lapisan cat doang yang kinclong di luar tapi dalamnya masih loyang gitu. Kita ngomongin Jude Bellingham, Bukayo Saka, Harry Kane, Declan Rice, Phil Foden sampai Cole Palmer. Nama-nama yang kalau disusun di FIFA ratingnya bisa bikin iri negara lain. Dan ya emang harus diakui dari sisi individu, pemain-pemain Inggris sekarang tuh jago-jago banget. Bellingham misalnya masih 20-an tahun tapi udah jadi tulang punggung Real Madrid. Lo bayangin bro, main di klub sebesar itu di usia segitu dan bukan cuma figuran. Dia ngangkat trofi di Liga Champions, La Liga, Copa del Rey. Kayak belanja di Alfamart tinggal ambil aja gitu. Bukayo Saka juga bukan pemain ecek-ecek nih. Di Arsenal dia udah jadi pilar utama sejak remaja. Gaya mainnya lincah, efisien dan gak neko-neko. Declan Rice, jangan ditanya, dia salah satu gelandang bertahan terbaik di Premier League sekarang. Harry Kane itu mesin gol. Di Bundesliga aja dia langsung jadi top scorer. Kayak orang udah akrab sama lingkungan gitu. Padahal baru pindah anjay. Dan jangan lupakan Phil Foden, pemenang Player of the Season Premier League tahun 2023-2024 kemarin. Kalau soal skill, speed, teknik, shooting, anak-anak ini bukan kaleng-kaleng bro. Tapi kenapa ya begitu pakai jersey putih Inggris semua tiba-tiba kayak downgrade bejir. Di Euro 2024 ini Inggris emang lolos di fase grup, tapi cara mereka main, aduh, itu sih bukan sepak bola, itu sih sleep terapi anjir, serius. Banyak fans bilang nonton Inggris itu kayak lihat orang main aman di Football Manager defensive mentality gitu. No risk, ngandelin satu momen doang. Lawan Serbia menang 1-0, tapi abis itu seri lawan Denmark. Main pasif lawan Slovenia, bukannya nendang lawan malah ngumpat, bukannya kontrol pertandingan malah kayak ngejagain nilai raport biar jangan dijelek-jelek amat gitu. Gareth Southgate sang pelatih juga jadi sasaran empuk netizen nih. Banyak yang bilang taktik dia terlalu konservatif. Lo bayangin punya stok pemain kreatif segitu banyak tapi yang dimainin formasi dan gaya mainnya kayak parkir bus anjir. Foden main melebar terus, Bellingham diberikan ngambang tanpa partner jelas. Kane jadi kayak kurir bola, bolak-balik turun jemput bola sendiri anjir. Saka kadang harus kerja 2 kali lipat karena sistem gak ngedukung eksplosivitasnya gitu anjay. Masalahnya bukan di individu, mereka hebat tapi ketika lo gabungin dalam satu sistem, malah zong. Kayak makanan mahal-mahal tapi kok rasanya tawar gitu. Mungkin karena Southgate terlalu takut kalah atau terlalu mikir jangka panjang. Tapi bola itu soal momen bro. Lo harus berani. Lihat aja tim-tim kayak Jerman, Spanyol atau bahkan Belanda. Mereka nyerang, ngeproses dan main berani. Inggris main kayak lagi ngisi form Excel anjir. Dan ini bukan baru sekarang kejadian bro. Di Piala Dunia 2022 Inggris main oke, tapi lagi-lagi kandas. Euro 2020 masuk final tapi kalah penalti. Ya emang progres sih, tapi kalau tiap turnamen progres doang, lama-lama pun jadi frustasi gitu. Istilahnya gak ada juara, tapi tiap kali dibilang proyek jangka panjang, lah sampai kapan anjir gitu. Mereka selalu ngegembor-gemborin pemain sendiri kayak dewa. Baru hat-trick lawan Malta, langsung dijuluki the next Messi. Baru ngegolin dari jarak jauh, langsung disebut titisan Beckham. Padahal pas di panggung besar malah jadi invisible gitu. Tekanan media dan publik ini kadang jadi bumerang. Mental pemain bisa kepontok ekspektasi. Padahal kalau dilihat dari luar, harusnya skuad ini cukup buat juara gitu. Ada juga yang bilang, mungkin ini masalah kultur. Inggris tuh punya liga paling kompetitif. Tapi itu bukan jaminan permainannya siap di turnamen internasional. Karena di liga, lo punya pemain dari seluruh dunia yang bantu ngegendong performa klub. Tapi di timnas, lo cuma bisa andelin pemain lokal dan kadang gaya main klub gak cocok buat timnas. Akhirnya pemain bingung. Bellingham terbiasa main dengan Kroos dan Valverde, tiba-tiba harus adaptasi sama Rice dan Gallagher. Gak buruk sih, tapi beda vibe aja gitu. Tapi jangan salah juga nih, masih ada harapan. Inggris punya salah satu skuad termuda di Euro 2024. Kalau mereka bisa dapat pelatih dengan pendekatan lebih ofensif dan fleksibel, generasi ini bisa jadi generasi juara. Masalahnya sabar nggak tuh FA dan fans Inggris gitu, karena setiap tahun tekanan makin gede dan semakin gede anjir. Karena setiap tahun tekanan makin gede dan semakin gede tekanan semakin gampang skuad ini pecah. So, generasi emas Inggris makin matang atau makin overrated ya? Mungkin jawabannya dua-duanya. Mereka matang secara individu, tapi overrated secara sistem. Emasnya ada, tapi belum dibentuk jadi perhiasan. Masih bongkahan lah gitu. Yang jelas, waktu mereka nggak panjang, dunia bola nggak nungguin siapa-siapa. Kalau nggak dimanfaatin sekarang, generasi emas bisa jadi cuma kenangan. Kayak era Lampard, Gerrard dulu, penuh talenta tapi nihil trofi. Dan
Dan lo tahu sendiri, sepak bola itu bukan soal nama, tapi soal cara main. Lo boleh punya bintang, tapi kalau cahayanya nggak disatuin jadi terang, ya percuma. Inggris harus cari cara buat bikin semua cahaya ini nyala bareng. Bukan cuma silau di atas kertas, tapi juga panas di atas lapangan. Kalau enggak, ya siap-siap aja generasi emas ini jadi meme baru. Banyak emas tapi nggak pernah dapat medali gitu. So gimana menurut kalian nih guys?